wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi di pertemuan orang tua dan juga guru ya, ayah bunda, yang biasanya sih kita ngelaksanainnya ini setiap akan melaksanakan PTS atau PAS. Dan insya Allah ini agak berbeda gitu ya, karena biasanya kan kita zoomnya sendiri-sendiri gitu ya. Cuma untuk yang kali ini biar semuanya informasinya dapat semua dari guru mapel juga, biar nggak ke zoom ini ke zoom itu gitu ya, karena banyak yang harus dihadiri nih zoomnya gitu. Insya Allah kita maksimalkan di satu zoom saja gitu. Untuk memulai Zoom pada hari ini, ada baiknya kita buka dengan lafaz ta'awuz, basmalah, dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ayah bunda juga ustadz ustazah nih yang hadir dalam kondisi yang baik. Insya Allah ini akan direcord gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada ayah atau bundanya yang belum bisa hadir pada hari ini, nanti bisa kita share hasil recordnya gitu ya, biar informasinya sama semua gitu, karena ada beberapa perubahan terkait PAS Quran yang dari yang sebelum-sebelumnya gitu, karena insya Allah ini nanti perubahan-perubahannya ini untuk kebaikan anandanya juga. Begitu. Selanjutnya mungkin langsung saja ya Ustazah Fitriani ya. Oke, selanjutnya kita ada pemaparan nih dari guru setiap mata pelajaran. Mungkin di sini sudah ada Miss Nancy, boleh Miss Nancy? Atau dari tematik dulu Bu Fitriani? Ya boleh tematik dulu Saza. Oh iya boleh. Boleh Ustazah Fitriani mulai tematiknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih Ayah Bunda sudah menyempatkan hadir untuk di ruang Zoom kita kali ini. Ya, walaupun kita sudah bisa offline ya, tapi hari ini kita masih online ya, untuk memaksimalkan agar dimanapun dan kapanpun kita masih bisa bertemu gitu ya. Karena kalau saling offline, misalnya di weekend sudah ada agenda masing-masing ya, pasti ya, seperti itu. Oke, baik. Di sini saya coba mewakili ya dari Walas untuk evaluasi pembelajaran tematik. Tematik sendiri di sini sebenarnya kita ada 5 mata pelajaran. Ada tematiknya ada PPKN, Bahasa Indonesia, kemudian ada IPA, IPS, dan juga ada SBDP. Nah, untuk di semester ini, maksudnya di setelah PTS mau ke PAS ini, kendala kita memang sedang banyak kegiatan gitu ya di sekolah gitu, sehingga untuk materi tematik ini suka kepake jamnya. Nah, mungkin kemarin beberapa anak mungkin ada yang ngerasa, wah dikebut nih pelajarannya begitu. Nah, jadi untuk materi tematik sendiri, kita menggunakan dari PTS sampai ke PAS kita ada 2 tema, yaitu tema 3 dan tema 4, seperti itu. Untuk PKN, IPS, juga IPA, dan Indonesia seperti itu. Nah, kemudian untuk SBDP sendiri, nah kalau untuk SBDP ini tidak menggunakan nilai kognitif ya Ayah Bunda, jadi tidak ada ujiannya untuk di kelas 5 ini. Jadi untuk SBDP kita menggunakan nilai keterampilan. Jadi Ananda yang membuat keterampilan di sekolah, baik itu kemarin seperti di Said itu membuat topi, terus ada membuat poster seperti itu. Nah, itu yang kami nilai begitu. Oke, mungkin begitu untuk tematik. Ustazah Nurfitri ada yang mau tambahkan?
Iya, terima kasih Ustazah Fitriani. Jadi untuk PAS ini kita ambil ujiannya itu dari yang setelah PTS gitu ya Bunda. Tapi untuk bahasa Indonesia kenapa di situ saya masih memasukkan tema 2 karena waktu itu belum di pas UTS belum diujikan gitu. Hanya beberapa soal saja sih, lebih banyak di tema 3 dan tema 4. Seperti itu. Nanti insya Allah silabusnya akan kisi-kisinya akan di-share ya Ustazah ya. Iya, Ustazah. Mungkin itu kalau untuk tematik. Untuk bahasa Inggris mungkin Miss Nancy sudah bisa bergabung. Ya, makasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin close kamera ya Ayah Bunda. Soalnya sinyalnya patah-patah kalau misalnya dinyalain kameranya. Oke, untuk bahasa Inggris nanti akan keluar dari kalau untuk bahasa Inggris sendiri nanti yang akan diujikan yaitu dari unit 2 dan unit 3. Seperti itu. Dan ada tambahan paling Ananda mempelajari catatan-catatan yang sudah mereka tulis di buku catatan mereka gitu. Yang sudah saya share di papan tulis. Kalau misalnya ada Ananda yang misalnya di buku tulisnya tidak hari itu tidak masuk nih, boleh minta difotokan ke temannya untuk mencatat ya, karena yang di catatan itu insya Allah akan keluar juga di PTS nanti. Kayak Bunda. Kurang lebihnya. Saya kembalikan lagi kepada Ustazah Fitri. Terima kasih. Ya, terima kasih Miss Nancy atas penjelasannya. Ini mungkin sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan Ayah Bunda? Berarti nanti soalnya ada 3 itu ya, ada pilihan ganda, ada uraian ya, ada esai ya, sama seperti PTS ya. Betul, Bun. Jadi nanti soalnya untuk di PAS ini sama seperti yang kemarin PTS gitu. Ada pilihan ganda, isian, dan juga esai. Cuma memang kemarin itu kendalanya anak-anak itu yang bagian esainya tuh dilewat aja gitu ya. Ada beberapa yang dilewat. Mungkin nanti kita sampaikan lagi ke Ananda untuk tetap diisi gitu, karena insya Allah nanti tetap ada nilainya kalau misalkan diisi gitu. Saja bila bisa info nggak ini saja. Gimana Mi? Iya, mohon maaf. Ini anak-anak kan masih belum familiar ya terkait dengan pilihan ganda, uraian, kemudian multiple choice gitu ya. Nah, maksudnya kalau kemarin kan kayaknya jadi masih confused gitu anak-anak. Bagaimana kalau ada trial dulu gitu ya? Maksudnya ada satu hari yang anak-anak itu di trial diajarin gitu ya. Maksudnya langkah-langkah itu dan cara membacanya gitu. Maksudnya gitu ada satu hari mau siang atau Sabtu atau sore gitu ya. Jadi ada ada waktu untuk dia belajar. Oh begini loh caranya membuka wawasan dia. Gitu gimana saja kalau saya usul. Makasih. Oh iya. Baik, Bunda. Terima kasih. Bu Fitriani mungkin mau jawab? Ya, mungkin nanti ketika di hari terakhir pas Quran ya, di briefing lagi anak-anak untuk soal ujian pas akademik, kalau ada 3 jenis soal gitu ya. Nanti anak-anak diingatkan lagi untuk soal yang pilihan ganda, nanti gimana jawabnya, terus soal yang isian bagaimana, dan soal
esai bagaimana, sehingga Ananda harus ditekankan pada ketelitian dalam membaca soal dan juga menjawab soal. Begitu kali ya Bun, nanti di hari terakhir mungkin insya Allah nanti diingatkan kembali setelah PAS Quran. Iya, makasih saja. Maksud saya mungkin penjelasan bukan lisan, maksudnya gini ya. Ada trial dari soal ujiannya kemarin, apa ya, PTS kemarin gitu ya, diambil salah satu materi gitu ya. Nah, ini kalau membaca ini langkah-langkahnya coba gitu, maksudnya ada trial gitu loh, maksudnya saja. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Bunda Syera ya. Ya. Iya ya. Lanjut ya Bunda ya. Ya nanti Mama Nadia bisa juga nanti kan kayak PTS kemarin ketika ujian PAS Quran ya. Biasanya kayak PTS kemarin dikasih soal ya Ustazah Fitri ya buat latihan. Iya, betul. Ya, nanti pun insya Allah mudah-mudahan kita mau begitu juga ya Ustazah ya. Ya, insya Allah nanti sebenarnya sebelum PTS, ujian PTS akademik itu biasanya kita kasih soal ke anak-anak di sekolah, nggak banyak sih Bun, mungkin 3-5 soal. Nah, itu kan mereka kan kayak menulis lagi itu kalau misalkan ya, tapi kan kalau misalkan isian atau esai kan mereka menuliskan tuh apa yang ada di pikiran mereka, apa yang udah mereka pelajari gitu. Insya Allah nanti kita bikin lagi soal seperti itu untuk anak-anaknya latihan di sekolah. Ada lagi ayah atau bunda yang mau disampaikan? Sebelumnya mohon maaf, kita kan juga mau bahas PAS Quran ya, tapi masih menunggu Ustadz Ali untuk hadir di Zoom. Kalau untuk matematika bagaimana Ustazah? Untuk matematika, gimana Bu Fitriani? Ustazah Alikanya belum masuk Oh, ya? Bu Alikanya belum bergabung. Iya masih ada kendala sepertinya Ustazah Alikanya. Sebentar kami hubungin lagi ya Bun. Biar jelas. Ustazah, kalau pada saat ujian Quran itu belajar seperti biasa bagaimana? Apa bawa buku? Buku kalau pas hari-harinya? pas hari-harinya sebenarnya enggak sih Bun. Jadi kalau misalkan pas ujian Quran itu fokusnya mereka ke ujian Quran. Cuma kan kadang kita tuh kasih soal 3-5 soal itu biasanya di kertas sih. Jadi anak-anak nggak perlu bawa buku gitu. Jadi yang mereka tahu aja setelah itu nanti kita bahas kayak gitu. Jadi kan maksudnya tidak memberatkan anak-anak juga untuk bawa buku dan sebagainya gitu. Oh, jadi nggak perlu bawa buku ya Ustazah ya? Nggak perlu bawa buku Bun. Makasih. Untuk Ustazah Alikanya belum bisa bergabung nih kayaknya Ustazah Fitri. Cuma kalau kemarin sempat ngobrol untuk yang untuk yang matematika itu materinya kecepatan juga sama debit Bun. Begitu. Biasanya sih Ustazah Alika nggak jauh-jauh dari buku sama latihan yang dikasih ya. Begitu. Iya. Sama itu Ustazah mau menanyakan kalau ini matematika lagi. Apa namanya? Kan matematika itu kan ada soal apa namanya uraian gitu ya. Nah, uraian atau esai. Nah, itu anak-anak bisa membuat jalan penyelesaiannya itu di jawaban soal atau cukup jawabannya saja ya di lembar jawabannya itu loh. Kan kadang-kadang anak-anak udah bikin jalan penyelesaiannya tapi apa namanya mungkin arahan dari guru atau gimana aja hanya jawabannya saja jadi pada dihapus jadi si jawaban lembarnya itu jadinya nggak apik gitu loh, nggak bersih gitu. Mau konfirmasi itu aja sih Ustazah. Oh iya Bun, sebenarnya itu
harus ada jalan mengerjakannya ya, Bun. Cuma setahu saya ini PAS yang kali ini itu jadi tidak ada lembar jawaban, jadi anak-anaknya langsung kerjakan di soalnya gitu. Mungkin kalau kayak kemarin kan ada lembar jawaban, mungkin anak-anak bingung ya udah hitung-hitung di kertas soal, terus mereka harus salin ke lembar jawaban, mungkin waktunya juga jadinya kurang gitu ya. Setahu saya sih, ya Bu Fitriani, kita ada lembar jawaban ya? Kayaknya nggak ada ya Bu? Kemarin pas rapat. Nggak ada Ustazah. Iya. Pas yang sekarang tidak ada lembar jawaban. Gitu Bun, jadi insya Allah dikerjakan aja di kertas soalnya gitu, nanti langsung gitu. Karena kan kalau misalkan dia langsung ada jawabannya, nanti ini nebak atau sebenarnya dia udah ngitung nih, tapi dihapus lagi kayak gitu. Insya Allah nanti akan seperti itu, Bun. Sistem jawabnya itu beda dengan yang PTS kemarin ya. PTS kemarin kan soalnya sendiri, lembar jawabannya sendiri gitu ya. Ya betul, Bun. Kalau sekarang semua dikerjain di lembar soalnya gitu. Oh, baik. Oh ya, Miss, mau nanya juga yang superlatif kemarin hafalin atau gimana ya, Miss? Yang kemarin pelajaran kemarin maksudnya? Yang di itu ya, yang saya kasih lembarannya. Superlatif ya? Ya itu ya dipelajari juga aja. Yang itu. Enak. Superlatif, komparatif ya. Itu dipelajari juga. Seperti itu. Atau di kelas Abu sama Said ada yang belum terima lembar soal itu belum ya? Saya kemarin belum ngecek nih siapa yang nggak hadir gitu. Nanti kalau Anandanya ada yang belum menerima lembar yang soal superlatif komparatif bisa langsung konfirmasi saya ya Bunda ya. Thank you. Mungkin ayah bunda yang lain ada yang ingin ditanyakan. Atau dijelaskan sama kita saja Bu Fitriani. Gimana Ustazah? Boleh, atau kita ini dulu saya ya, share kisi-kisi dulu ya. Ya boleh. Share kisi-kisinya. Baik, saya Ustazah. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ustazah. Oh ya, sebentar. Bentar. Iya, Ayah Bunda, ini sambil menunggu yang PAS Quran, kita bacakan dulu ya tentang kisi-kisi dari setiap mata pelajaran. Oke, di sini saya coba bantu bacakan untuk yang pendidikan agama Islam ya. Untuk yang PAI itu dari pelajaran ketiga tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Kemudian pelajaran keempat, bulan Ramadan yang indah. Dan pelajaran kelima tentang Rasul Allah idolaku. Kemudian untuk yang bahasa Arab yaitu tema bab 2 dan juga bab 3 yang diujikan. Kemudian untuk pelajaran bahasa Indonesia dari buku Bu Pena tema 2, 3 dan 4 begitu. Dan untuk matematika yang dipelajari adalah bab 2 mengenai kecepatan dan debit. Nah, untuk IPA dengan IPS sama, yaitu Bu Pena
Oke, untuk yang IPA, UPENA 5A, tema 2, 3, dan 4. Kemarin karena tema 2-nya yang ini belum diujikan, mohon maaf. Begitupun juga untuk yang IPS 5A, tema 2 sampai dengan tema 4. Begitu. Nah, mungkin itu ya untuk kisi-kisi dari mapel tematik dan juga mapel bahasa Inggris, PAI, dan bahasa Arab. Nah, untuk jadwalnya sendiri, saya share ya. Untuk jadwalnya sendiri tidak jauh dari sebelumnya. Nah, untuk jadwalnya sendiri, untuk di kelas 4 sampai dengan kelas 5, jadwalnya hari Senin IPA dengan bahasa Arab, hari Selasa IPS dan bahasa Indonesia, hari Rabu PAI dan matematika, dan hari Kamis PKN dan bahasa Inggris, seperti itu. Dan setiap harinya itu kita pulang jam 11, begitu. Nah, yang terbaru lagi di sini kita nanti juga akan ada pengawas silang gitu ya. Jadi nanti Ananda di kelas tidak hanya diawasi oleh guru ustazahnya di kelas, tapi juga ada pengawas silang dari guru kelas lain, seperti itu. Mungkin begitu, Ustazah Fitri silakan. Ya, terima kasih Ustazah Fitriani. Jadi untuk selama PAS Anandanya pulang jam 11 ya Bunda. Ini sudah ada Miss Alika nih, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait matematika sama Miss Alika, boleh? Bunda, tadi Bunda Bagas mau bertanya ya? Silakan Bunda. Udah hadir ya Bu Alikanya ya, Miss Alika? Iya Bunda Bagas, Miss Alikanya di sini. Ya, Bu Alika mau nanya nih, nanti yang di yang di PAS kan kalau matematika di bab berapa aja, sama ini Bu, kalau sekarang berarti kan sistemnya untuk jawabannya itu langsung di soal ya Bu Alika ya, berarti nanti cara penyelesaian juga ditulis di soal ya? Iya betul Bunda. Ya, saya boleh menjawab pertanyaannya? Boleh, silakan Bu. Oke, jadi untuk matematika sendiri itu untuk materi PAS-nya hanya mengenai bab 2 yaitu kecepatan dan debit. Tapi nanti selain kecepatan dan debit akan keluar soal sendiri tentang satuan jarak sama satuan waktu gitu Bunda. Terus kalau untuk kecepatan dan debitnya akan lebih sering soal-soal cerita, soal-soal menyelesaikan masalah terkait kecepatan dan debit itu sendiri. Untuk latihan-latihan soalnya saya bikinnya nggak jauh dari soal-soal yang ada di buku paketnya sih Bunda gitu. Kemudian untuk terkait lembar soal nanti atau mungkin jawaban anak-anak pas PAS nanti, kan nanti ada 10 isian dengan 5 esai ya. Untuk yang isian itu diperbolehkan hanya mungkin jawabannya langsung, tapi terkait esai itu Ananda diminta untuk menuliskan cara pengerjaannya juga Bunda gitu. Kalaupun mau coret-coretan langsung di soalnya juga itu tidak masalah sebenarnya. Ya, begitu Bunda jawaban dari saya. Baik, kalau misalnya anak-anak sudah menulis cara pengerjaannya, jadi tidak perlu dihapus lagi gitu ya, Miss ya? Sudah Iya, tidak perlu. ya. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi bunda-bunda yang lain mungkin yang ingin bertanya? Silakan, Bunda Zidan mungkin mau bertanya, sudah buka mikrofon.
Boleh Bunda atau Ayah yang lain yang mau bertanya dipersilakan ya. Insya Allah bentar lagi Ustadz Ali bergabung gitu ya di Zoom untuk menjelaskan teknis PAS Qurannya. Paling aku mau nanya, mau nambahin aja. Ustazah Alika mau tanya. Iya Bunda, silakan. Iya, itu kan biasanya anak-anak kan coret-coretan itu di soalnya gitu ya. Nah ini Nadia itu nggak mau kadang-kadang dihapus-hapus gitu ya. Maksudnya mungkin perlu ditekankan ya anak-anak itu di soal boleh dicoret-coret untuk apa membuat jawaban gitu apa namanya. Karena selalu dihapus-hapus jangan gitu. Kalau diajarin ini mungkin perlu dikasih tahu lagi kalau anak-anak ya. Oke Bunda, nanti mungkin bisa minta bantuan ke wali kelasnya gitu ketika PAS matematika sebelum soal dibagikan diinfoin dulu kalau misalnya mau coret-coretan itu boleh langsung di soalnya gitu. Jadi tidak perlu dihapus karena kadang anak-anak ketika ngapus itu ngabisin waktu gitu. Hapus iya atau nggak hapus. Terus itu kalau kecepatan dan debit itu ada hitung-hitungannya juga ya nanti ya. Iya Bunda, ada hitung-hitungannya sesuai rumus yang sudah dipelajari Ananda aja. Oh iya. Oke deh ya. Makasih saja. Oke. Iya Bunda, sama-sama. Ya, terima kasih Bunda-Bunda dan Bu Alika atas jawabannya. Alhamdulillah sudah hadir ya Ustadz Ali. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam Ustazah. Ya, boleh Ustadz Ali untuk menjelaskan teknis PAS Qurannya Ustadz. Ya. Maaf sebentar ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kedengaran ya suara saya? Kedengaran Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustazah dan Ayah Bunda untuk menjelaskan tentang terkait PAS ganjil Al-Quran. Ya, mungkin untuk tahun ini ada sedikit perbedaan. Ya, kalau tahun-tahun sebelumnya kita mengujinya satu anak itu semua juz. Ya, ini baru kemarin kita rapat, kita akan mulai terapkan. Sebenarnya ini sudah pernah diterapkan dulu sebelum pandemi, cuman saya juga rada-rada lupa, tapi kemarin alhamdulillah sudah dijelaskan, jadi ingat lagi memorinya. Ya, jadi ujian nanti itu Senin sampai dengan Kamis, ya, dimulai pukul 7, anak-anak Ananda duha terlebih dahulu di kelas masing-masing. Setelah selesai duha, kita akan memulai ujian tahfiznya. Tidak satu anak, enggak semua juz. Jadi setiap anak itu nanti ujiannya itu per harinya itu per juz. Jadi kita tukar. Kalau kemarin-kemarin itu kita biasanya satu hari itu Ananda menyelesaikan semua hafalannya. Jadi kalau yang juz 30, satu hari juz 30. Yang sudah juz 29, 28, 27, satu hari itu dari juz 30 sampai juz 27.
Jadi mungkin khawatir agak berat bagi anandanya untuk murojaah. Apalagi di kelas 5 ini sudah ada yang sudah sampai juz 26. Jadi kalau satu hari ananda itu harus ujian tahfiz dari juz 26 sampai 30, khawatir nanti berat juga bagi anandanya. Ya, untuk tahun ini kita akan merubah satu hari satu juz. Ya. Mungkin bisa ditampilkan jadwalnya Ustazah. Ya, ini. Ya. Jadi hari Senin itu ujiannya untuk yang juz 30 dari An-Naba sampai Al-Infitor. Nah, lalu untuk ditambah lagi dengan hadis larangan meninggalkan sholat. Jadi satu hari hanya satu hadis. Dan satu doa. Jadi nggak terlalu berat. Semuanya yang sudah juz 26, 27, 28, 29, 30, semuanya sama. An-Naba sampai Al-Infitor, hadis larangan meninggalkan sholat, dan hadis melihat keindahan alam. Jadi kita bagi-bagi. Lalu untuk hari Selasanya, yang juz 30, ujian surat Al-Mutaffifin, sampai dengan Al-Ghasyiyah. Lalu ditambah untuk yang ini yang juz 30, untuk yang juz 29-nya itu nanti baca full hanya 3 surat pilihan dari pengujinya. Jadi bagi ananda yang sudah juz 29, nanti untuk juz 30-nya ini, nah ini juz 29. Ya, hari Selasanya pilihan Al-Muluk sampai dengan Al-Ma'arij. Ditambah hadis menyambung silaturahim dan menjenguk orang sakit. Jadi setiap juz ada jadwalnya nanti ya. Mau dibaca per ini Pak, per juz atau gimana? Ini sudah dijabarkan dari juz setiap juznya gitu. Ya. Ya, ini jadwalnya Bunda, jadi per juz. Yang juz 30 Senin sampai dengan Kamis ini jadwalnya. Ini baca full, jadi untuk tahun ini nggak sambung ayat lagi. Dan setiap hari hadis 1 dan doanya 1. Nanti di hari Kamis terakhir ditambah dengan tilawati. Karena kebetulan hadisnya itu kelas 5 itu 4 dan doanya 3. Jadi bisa kita tambah tilawati bagi yang masih tilawati, tilawah Quran bagi yang sudah Al-Quran. Nah, ini jadwalnya sudah dibuatkan oleh Ustazah Fitriani ya. Lagi ngobrol. Ya, gimana Bunda? Jadi anak-anak itu, ananda itu hanya perharinya per juz saja. Jadi nggak satu hari langsung dia satu juz. Jadi yang sudah juz 29, setiap harinya ada ujian, juz 27, 28, 29, 26 sama. Senin sampai Kamis dia ujian. Jadi kalau kemarin itu kan kalau sudah selesai ujian, misalnya si A dapat jadwal hari Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya kegiatannya tidak ada. Paling kami hanya bisa memberikan tugas menulis, menyalin tilawati. Atau yang sudah Al-Quran, menyalin Al-Qurannya berapa ayat. Tapi untuk tahun ini kita mau mencoba ananda itu setiap hari ujian, juznya dibagi-bagi. Hari Senin juz 30, apa saja, Selasa apa saja, juz 29-nya ngapain aja gitu. Seperti itu Bunda. Ini nanti akan di-share ya Ustazah. Ya, Bunda. Afwan Ustadz, itu tadi saya takut kelewat. Kayaknya tadi Ustadz bilang yang juz 26, kalau yang saya mau tanya yang itu tuh hari Senin kan juz 30, 29, 28, 27 pilihan tuh gimana Ustadz maksudnya? Nah, ini maksudnya pilihan ini hanya beberapa surat saja Bunda. Jadi juz 30-nya dari Ustadz. Dari pengujinya. Jadi juz 30-nya nanti dipilih hanya beberapa surat, juz 29, 28, 27 juga sama hanya beberapa surat. Juz 30 Tapi dan 29. Dibaca full ya? Iya, dibaca full. Nah, untuk juz 30 dan 29 itu minimal 29-nya 3. Kalau 3 surat ya.
yang juz 30-nya ini 5 atau lebih nanti, tapi nggak sampai semua 1 juz enggak. Gitu. Dan Tapi tetap berarti 28, 27-nya dan untuk juz 28, 27-nya itu hanya 1 surat. Ini bagi yang sudah masuk juz 26. Iya. Tapi tetap berarti harus dipersiapkan murojaahnya setiap surat ya. Karena kan itu Iya, dipilih dari penguji nanti kan iya yang 3 Bunda. surat pilihan itu. Jadi nggak sambung ayat lagi. Kalau kemarin-kemarin kan tahun-tahun sebelumnya kita sambung ayat, Berarti tahun ini kita baca mirip-mirip full. sama ini ya, Ustaz. Afwan, mirip-mirip sama ujian wisuda juga dong ya? Kan dibaca full juga gitu. Iya, kalau wisuda dia 1 juz dibaca semuanya. Kalau kita dipilih. Tapi bagi yang sudah ikut wisuda, ya, untuk yang sudah ikut wisuda, yang lulus maupun yang belum lulus, itu juznya tidak diujikan. Misalnya Hanan ya Bunda ya, Hanan sudah juz 26, lulus ikut tes wisuda juz 26. Ya. Lulus tidak lulus, itu juz 26-nya nggak diuji lagi. Jadi Hanan hanya juz 30 sampai 27. Iya. Yang lainnya juga begitu. Ananda si A sudah juz 29. Sudah ikut tes wisuda kemarin juz 29, berarti PAS-nya hanya juz 30. Seperti itu. Ustadz Afwan, itu ntar waktunya gimana ya Ustadz? Waktu apanya Bunda? Jamnya gitu. Jamnya kan itu kan cukup banyak juga kan. Ya, jamnya nanti kan kita satu kelas berdua Bunda. Nanti Ananda satu-satu kita panggil. Maksudnya cukup waktu ya Ustadz, soalnya kan ini dibaca full gitu kan, ya, bukan sambung ayat. Masalahnya kemarin cukup. Aja yang sambung ayat, PTS kemarin tuh ternyata banyak yang belum dites juga kan gitu, jadi makanya bingung nih ngebayanginnya kayak gimana. Ya pastinya sih kalau saya sebagai orang tua sih pastinya tugasnya adalah mempersiapkan si anak nih untuk murojaah, itu aja sih. Cuman karena kejadian kemarin yang PTS ternyata si Hanan itu memang menurut pengakuan Hanan belum dites itu, nggak tahu tuh gimana kelanjutannya, saya belum nanya lagi gitu. Mungkin itu bisa ditanyakan ke Ustadz Aziz gitu ya. Tapi kalau kemarin sih alhamdulillah saya dengan Ustazah Fitriani itu ketika PTS kita cukup waktunya, bahkan ada sisa beberapa menit ya Ustazah ya. Ustazah April, maaf. Ketika PTS dengan Ustazah April. Iya. Ya, mudah-mudahan ya Afwan Bunda, mudah-mudahan dengan metode baru ini waktunya cukup dan Ananda bisa lebih lebih giat lagi dalam menghafal. Jadi baca full semuanya. Untuk yang juz 28, 27, 26 itu hanya 1 surat saja yang dibaca, tapi dipilih. Walaupun belum lulus nih, ya Bunda. Nyambung lagi, maaf maksudnya kan gini ya, ini kan teknis perubahan baru ini kan baru diinfokan ya maksudnya. Nah ada pasti kan persiapannya harus lebih ini lagi. Kalau kayak yang si Anan juz ini udah banyak ya juznya, ini kan cara dibaca full gitu ya. Sedangkan ujiannya nanti udah mulai Senin kan. Gimana Ustadz? Saya kalau memang harap dimaklumi ini harus. Masalahnya kemarin-kemarin kan memang sekolah aja jadwalnya kan full kan sampai sore, apalagi kemarin latihan-latihan persiapan hari ini kan. Nah tapi jadi saya mikirnya ini apa 2 hari ini bisa enggak ya maksudnya untuk baca full, mau nggak mau setiap surat harus dimurojahin kan, maksudnya gitu. Selama ini kan aja sama dia dengerin lewat murotal, yang penting masih ada bisa ngikut-ngikutin lah dikit-dikit gitu. Ini kalau memang dibaca full kan jatuhnya kayak ujian wisuda ya gitu. Pengaruh, maksudnya penilaiannya itu seperti apa gitu Ustadz, maksudnya apa? Gimana tuh? Penilaiannya kita masih sama ya Bunda ya. Jadi kenapa kok dirubah seperti ini baca full? Karena rata-rata Ananda itu banyak, di antara Ananda itu ada beberapa lah gitu ya, nggak semuanya, yang hanya hafalnya juz yang sudah dihafal sedang dijalani saja. Iya, juz-juz sebelumnya itu banyak pada lupa gitu. Kalau sambung ayat mungkin masih bisa nyambung dikit-dikit. Nah, kita ingin anak-anak kita ini mungkin semuanya dalam hafalannya, seperti itu Bunda.
Nah, terus untuk ininya Ustadz, maksud saya evaluasinya kayak kalau yang jusnya sudah banyak, sedangkan setiap di PTS atau PAS itu pasti diujikan. Sementara murojaah di rumah itu kurang karena waktunya pulang sekolah saja sudah sore ya. Terus di sekolah, kalau Hanan bilang kan jus 30 biasanya dimurojahin kan, karena memang banyak juga yang ada beberapa yang belum selesai, jadi 30, 29 gitulah, belum ke belakang banget jusnya. Ini gimana nih Ustadz kalau kayak udah lebih dari 4 jus gitu? Murojaahnya selain di rumah, di sekolah ada waktu untuk murojaah juga nggak sih Ustadz? Kalau di sekolah sih ada sebenarnya Bunda. Cuman kan kalau di kelas saya ya, di kelas kami, kelas Said, itu kita memang selalu murojaah. Nah, ini mungkin untuk kelas Abu Ubaidah, mohon maaf sebelumnya di sini ada Ustadz Aziz nggak? Ustazah? Ustadz Aziznya belum bisa bergabung, Ustadz. Nah, ya kalau di kelas Abu Ubaidah, untuk metodenya saya nggak tahu saja Ustadz Aziz seperti apa gitu. Jadi kalau di kelas Said, ya alhamdulillah sudah kembali lagi bersama dengan Ustazah Fitriani, itu kita ada murojaah. Bahkan kemarin pun dengan Ustazah April waktu untuk persiapan PTS, itu anak-anaknya kami wajibkan setiap jusnya itu untuk dibaca bersama-sama gitu. Ya, emang harusnya sih seperti itu sih Ustadz. Iya. Rumah kan waktunya juga memang ini ya, minim juga gitu. Bahkan kalau ya udah pun di mendekati sekolah memang paling nggak maksudnya kalau tidak hanya jus 30 yang dimurojaahin gitu. Kan kasihan yang udah jus lewat dari 28 itu jadi 29 28-nya memang banyak yang kelewat lah, lupa gitu. Di rumah sih tetap disetel murotal tapi kan nggak maksimal, cuman denger aja gitu, nggak secara langsung setoran gitu tiap hari. Secara anaknya pulangnya sore, kasihan kan juga kalau ngeliat udah tepar gitu pulang malam maksudnya waktunya nggak inilah gitu, nggak cukup kecuali memang hari libur. Maksudnya kirain saya ada selingan gitu maksudnya. Berarti saya nanya ke Ustadz Aziz ya. Iya, silakan Bunda tanya ke Ustadz Aziz. Karena saya kalau di kelas Abu Ubaidah, mohon maaf untuk metodenya nggak tahu gitu. Iya, murojaah seperti apa gitu. Ya baik Ustadz, syukron ya. Afwan Bunda. Baik. Ustadz Ali mau nanya? Iya boleh Bunda. Waalaikumsalam. Untuk yang PAT Quran ini ada remet nggak Ustadz? Karena kan biasanya kan Jumat ya kalau remet. Nah ini kan Jumat juga ada event ya di sekolah. Nah ini kalau untuk remet PAT Quran ya, PAS Quran ya, memang biasanya kita juga kalau ada yang kurang-kurang itu di hari Jumat kita gunakan kembali untuk murojaah kembali ya Bunda ya. Nah, untuk tahun ini karena berbarengan dengan event ya, Hari Guru, itu kemarin juga belum ada pembicaraan. Gitu. Mungkin nanti bisa saya tanyakan ke tim Qurannya, Ustadz Hasim, atau dengan Ustadz Musli seperti apa nanti. Ya, apakah bisa dengan yang mudah saja mengerjakannya kan, bisa kerja di rumah gitu, bisa ya, kalau menyalip. Ya Ustadz betul, kalau bisa diakomodir kan kasihan. Kasihan anaknya biasanya kan ada kesempatan tuh di hari Jumat untuk remet, mungkin bisa diakomodir lain begitu ya Ustadz ya. Baik, terima kasih. Bunda, nanti sama-sama Bunda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bunda Abi. Ya, mau tanya kalau untuk anak yang hafalannya di juz 28 tapi baru surat ke-1 gitu, itu gimana Ustadz? Jadwalnya ngikutin tetap yang juz 28? Iya, kemarin saya tanya ke tim Quran tetap mengikuti juz 28. Nah, nanti di juz 28 itu ditulis nama suratnya dan sudah sampai ayat berapa, seperti itu. Dan untuk Rabu Kamisnya berarti nggak ada murojaah dong? Rabu Kamisnya hanya murojaah hadis dan doa. Oh gitu. Serta tilawati, iya. Oh iya, tilawati ya. Iya, baik-baik. Iya. Kalau yang hari Seninnya itu kan pilihan ya Ustadz ya. Itu tadi 3 surat di juz 29 sama juz 30-nya 5 surat ya? Iya. Oke, sip. Ya udah itu aja Ustadz yang mau ditanyain. Iya, terima kasih Bunda. Ya, syukron. Afwan Bunda. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam. Itu nanti yang diujiankan surat yang sudah disetorkan aja, ya. Iya. Kalau yang belum disetor berarti nggak usah kan ya? Iya, nggak usah Bunda. Jadi Yang sudah surat yang full, kalau setengah gimana? Kalau baru setengah? Ya, halo, nama Bunda? Yang sudah full, kalau baru setengah berarti enggak ya? Kalau baru setengah, yang diujikan yang sebelumnya. Kalau kan kita baca full ya, berarti kalau dia baru setengah nggak diujikan seperti itu Bunda. Oh iya, Ya, kita oke. baca full. Makasih. Ya, makasih Ustaz ya. Sama-sama Bunda. Ya, ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Nanti ini jadwalnya akan di-share ya Ustazah ya. Iya Ustaz, nanti di-share Ustaz. Iya. Ada Bunda yang ingin ditanyakan terkait PAS Quran? Baik, mungkin nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan mungkin kurang jelas dari penjelasannya atau mungkin baru nemu pertanyaannya nanti gitu ya, nanti bisa ditanyakan ke saya, Ustazah Fitriani, atau Ustadz Ali atau Ustadz Aziz, boleh ya Ustadz ya. Iya saja. Terkait apa namanya, PS Akademik pun sama gitu ya, kalau misalkan memang ada yang ingin ditanyakan boleh nanti personal chat ke kami gitu. Mungkin itu saja kali ya Ustaz. Ustaz ada yang mau disampaikan lagi Ustaz? Dari saya terkait Al-Quran itu saja cukup. Ya, kalau yang mau ditanyakan boleh nanti WA. Ya, untuk jadwalnya nanti akan di-share oleh Ustazah. Kalau terkait PAS bahasa Arab dan PAI ya. Ya, kalau untuk PAI itu insya Allah melanjutkan dari bab 3, 4, dan 5 ya Bunda ya. Kalau untuk bahasa Arab juga sama melanjutkan dari bab 2 dan 3. Nah, kebetulan yang membuat soal PAI adalah saya, dan yang akan membuat soal bahasa Arab adalah Ustadz Aziz. Gitu. Untuk kisi-kisinya juga nanti akan di-share. Baik, terima kasih Ustadz Ali. Sama-sama saja. Ya, mungkin untuk penjelasan terkait PAS Quran maupun PAS Akademik kita sudahi dulu Ayah Bunda. Sebelumnya kita boleh foto dulu ya Ayah Bunda. Yang bisa on kamera silakan dinyalakan kameranya nih biar kelihatan nih, Masya Allah. Hari weekend masih nge-zoom. Ustazah Fitriani, boleh kasih aba-aba Ustazah? Oke, Bu Nur Fitri yang itu ya, yang capture ya? Fitriani pakai laptop nggak? Nggak ya? Pakai, tapi kayaknya lagi nggak bisa ini. Sudah, nanti saya yang bantuin deh. Oh ya, Bunda Bagas ya, maaf ya Bun. Ya Masya Allah. Boleh aba-aba dari Bunda Bagas kalau gitu. Boleh, ntar kita tag 2 kali ya. Sudah nggak ada yang buka kamera lagi, Mah? Sudah ya, saya ambil ya. 1, 2, 3. Bentar ya. Kita ambil sekali lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik, terima kasih Ayah Bunda yang sudah bergabung pada Zoom hari ini. Semoga
apa yang tadi dijelaskan bisa diterima gitu ya. Dan nanti insya Allah akan kami share terkait jadwal PAS-nya maupun PAS Quran maupun akademik dan juga recordnya gitu ya. Kan tadi ada yang belum bisa bergabung di Zoom. Mungkin sekian pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.